Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Bertemu lagi bersama ibu pada pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita masih di tema 2, subtema 2. Namun hari ini ibu akan menjelaskan pada pembelajaran ketiga, keempat, dan kelima. Oke. Materi yang akan ibu jelaskan hari ini yaitu mengenai sifat benda padat. Nah, waktu itu kita pernah mempelajarinya, namun sekarang kita akan mencoba mencari apakah wujud benda itu dapat berubah atau tidak, begitupun wujud benda yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan benda-benda yang ada pada gambar di sini. Di sini terdapat 5 gambar. Yang pertama ada gambar api yang mengeluarkan asap, kemudian gambar kelereng, kemudian gambar es krim, yang ini gambar daging atau bib ya, dan ini gambar air. Dari kelima gambar ini terdapat wujud benda, gas, padat, dan cair. Sekarang ayo kita cari tahu. Kalian perhatikan gambar A di sini merupakan wujud apa? Benda apa? Gas. Ya, betul, karena api yang di sini menghasilkan asap sehingga disebut benda gas. Selanjutnya kelereng sudah jelas, ini termasuk benda padat. Dan selanjutnya ada gambar es krim. Nah, gambar es krim ini nantinya akan wujudnya menjadi berubah benda cair. Selanjutnya ada daging. Nah, daging ini merupakan benda padat. Dan yang terakhir ada air yang dimasukkan ke dalam gelas yang disebut dengan benda cair. Nah, di sini terdapat benda padat yaitu kelereng dan daging. Benda-benda padat yang ada di gambar di sini merupakan benda yang wujudnya apabila dipindahkan tidak akan berubah. Nah, bentuk benda padat itu dapat berubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Misalkan di sini daging merupakan benda padat, namun benda ini atau misalkan daging ini dapat diubah bentuknya bila kita potong-potong. Yang awalnya bentuknya seperti bulat ini nanti akan berubah kalau misalkan kita potong-potong, bisa lebih kecil, bisa setengah-setengah, ataupun sesuka kalian ketika memotongnya. Ataupun kalau kalian yang menyukai semangka, nah semangka juga merupakan benda padat. Kalau misalkan semangka itu yang tadinya bentuknya bulat, itu bisa kita rubah atau bisa potong menjadi bentuknya seperti irisan ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bentuk benda padat itu dapat diubah bila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Oke, sekarang ibu akan mengingatkan kembali terkait sifat-sifat dari benda padat. Nah, yang pertama bentuk bendanya tetap. Kemudian benda padat tidak berubah. Namun benda padat dapat berubah bila kita melakukan sesuatu, misalkan dengan cara memotongnya, merusaknya, ataupun yang lainnya. Kemudian benda padat juga tidak dipengaruhi wadahnya. Jadi meskipun kita misalkan memegang kelereng, jika kita pindahkan ke dalam gelas, apakah kelerengnya mengikuti gelas? Itu tidak ya, maka bendanya itu atau wujudnya itu akan tetap seperti itu. Wadah yang ditempatinya itu tidak mempengaruhi benda tersebut atau tidak mempengaruhi wujud dari benda tersebut. Selanjutnya ibu akan mengingatkan mengenai benda cair, sifat-sifat dari benda cair. Sekarang kalian amati ketiga gambar di sini. Yang pertama, di sini ada air yang ditempatkan di dalam mangkuk. Nah, sifat dari benda cair tersebut adalah
bentuk benda cairnya mengikuti wadahnya. Karena di sini airnya itu dimasukkan ke dalam mangkuk, otomatis airnya mengikuti bentuk mangkuk. Kalau misalkan kita pindahkan ke dalam botol, otomatis airnya juga mengikuti bentuk botol. Begitupun jika kita pindahkan ke wadah-wadah yang lainnya. Nah, jadi sifat yang pertama itu adalah bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Coba kita lihat. Air yang ditempatkan di dalam mangkuk itu datar ya permukaannya. Begitupun yang ada di dalam botol. Meskipun kita miringkan, airnya itu akan tetap datar meskipun nanti ada yang menempati di tempat yang tinggi dan ada juga yang menempati di tempat yang rendah. Tapi tetap saja permukaannya itu akan datar. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu benda cair mengalir ke tempat yang tinggi. Maksud Ibu, benda cair ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita lihat di sini. Terdapat air yang tumpah di dalam meja, namun air itu akan secara otomatis mengalir ke bawah atau turun ke bawah. Ini menandakan bahwa benda cair itu mengalir dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah. Nah, setelah kita amati, dapat kita simpulkan bahwa sifat dari benda cair yang pertama, bentuk benda cair selalu mengikuti wadah. Ya, sudah jelas ya, tadi juga sudah Ibu jelaskan. Kemudian bentuk air selalu berubah-ubah. Dalam artian ketika kita memindahkan air ini ke dalam gelas, otomatis airnya itu akan mengikuti bentuk gelas. Kalau misalkan kita pindahkan ke mangkuk, berarti airnya itu berubah, bentuknya mengikuti mangkuk. Nah, kalau misalkan bentuk air ini selalu berubah, terus bisa berubah warna kalau misalkan kita kasih pewarna. Selanjutnya, bentuk permukaan selalu datar ya. Ini tadi sudah kita singgung dan sudah kita jelaskan bahwa air itu memiliki permukaan, bentuk permukaannya selalu datar. Yang keempat, mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Misalkan kita menggunakan pipa, masukkan air ke dalam pipa, kemudian ada pipanya yang dari atas kemudian dari bawah. Nanti secara otomatis air itu akan mengalir ya dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Selanjutnya kita amati benda gas. Coba kalian perhatikan benda gas di sini. Nah, di sini terdapat balon. Nah, benda gas bersifat mengikuti wadahnya. Nah, di sini gas atau udara yang ada di dalam balon ini bersifat mengikuti bentuk wadahnya, dan udara ini mengisi balon hingga mengembang. Secara tidak langsung, udara pun akan berbentuk seperti balon. Nah, kemudian selain mengikuti bentuk wadahnya, bentuk gas juga menekan ke segala arah. Nah, dalam artian udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Nah, sehingga udara menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Kulit balon tidak lagi terasa lunak. Nah, kalian bisa membedakan ketika balon belum ditiup, balon tersebut masih terasa lunak ya, atau elastis. Tetapi kalau misalkan kita sudah memasukkan udara atau kita meniup balonnya, kulit balon itu menjadi mengeras dan menekan ke seluruh kulit balon hingga terasa keras. Begitupun jika kita memegang botol yang kosong, kemudian kita putar, maksud Ibu kita tekan botolnya, otomatis nanti tapi tutup botolnya itu jangan terlalu
rapat ya, kita remas botol tersebut, nanti tutup botolnya itu akan terlontar ya, karena kita sudah tekan, karena di dalamnya itu terdapat udara atau tekanan yang kita remas tersebut. Nah, jadi setelah kita mengamati gambar tersebut, sifat dari benda gas tersebut adalah bentuknya menyesuaikan dengan wadah. Jadi misalkan tadi kita sudah masuk meniup balon, otomatis gasnya itu menyesuaikan wadahnya atau menyesuaikan bentuknya itu seperti balon. Namun gas ini menekan ke segala arah. Jadi tidak ada gas yang kosong. Beda kalau misalkan kita memasukkan air ke dalam botol. Kalau misalkan airnya itu sedikit, otomatis airnya itu tidak mengisi penuh ya, karena yang kita masukkan itu tidak full. Berbeda dengan gas. Ketika kita memasukkan gas, nanti bentuknya itu atau misalkan arah gasnya itu menekan ke segala arah. Kemudian bentuknya tetap dan mengisi ruang yang kosong. Jadi gas ini dapat mengisi ruang yang kosong. Nah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jadi pada pertemuan kali ini Ibu hanya mengulang atau mengingatkan kalian terkait sifat-sifat dari wujud benda. Nah, mohon maaf apabila terdapat kata-kata Ibu dalam penyampaian yang kurang baik. Sekian, Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.